Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu kembali di Mekanika Teknik. Kali ini insya Allah merupakan materi yang terakhir yang ada di semester ini, yaitu kita akan belajar dan berdiskusi tentang gaya dalam dan momen dalam, atau yang lebih familiar dengan istilah gaya geser dan bending moment. Oke. Untuk bisa sukses di mata materi ini, mudah memahami, maka Anda harus review kembali, ingat kembali tentang konsep BIM teori dan juga pembahasan yang sudah kita lakukan terkait dengan latihan-latihan yang ada di modul 6, yaitu pada saat Anda menentukan besarnya reaksi-reaksi pada tumpuan, gitu ya, karena nanti akan kita gunakan terus, gitu ya. Baik. Referensi yang saya gunakan masih tetap sama, gitu ya, dari buku Popov dan Nelson, karena ini cukup praktis buku ini dan mudah untuk dipahami. Baik, jadi isi materinya ada 3. Kita akan mengenal itu apa gaya geser atau gaya dalam. Kita juga akan mengenal apa itu momen dalam atau bending moment, dan juga kita akan belajar bagaimana menggambar diagram gaya geser dan bending moment, gitu ya. Jadi tidak hanya untuk beban terpusat ini saya nulisnya kurang ya, juga untuk beban-beban yang lain seperti beban berdistribusi, gitu ya. Nah, apa yang harus Anda perhatikan di sini, saya warning di sini adalah 3 hal. Yang pertama, Anda harus ingat kembali tentang asumsi arah, gitu ya, untuk gaya dan momen yang belum diketahui. Jadi di poin ini itu Anda lakukan ketika Anda menggambar free body diagram, ya. Jadi ingat di poin yang ini, asumsi arah untuk gaya dan momen yang belum diketahui ini Anda harus gunakan asumsi ini pada saat Anda menggambar free body diagram. Sedangkan asumsi yang kedua tentang arah positif, itu baik untuk gaya dan momen ini adalah Anda gunakan ketika free body diagram sudah selesai dan Anda akan menggunakan persamaan kesetimbangan. Jadi yang kedua ini Anda gunakan asumsi ini pada saat menguraikan atau menyelesaikan persamaan kesetimbangan, ya. Nah, kedua asumsi arah ini, baik pada saat Anda menggambar free body diagram atau pada saat Anda menggunakan di persamaan kesetimbangan, itu semuanya bebas. Terserah, gitu ya. Baik. Oke. Sekarang apa sebetulnya yang kita bicarakan tentang gaya dalam, tentang momen dalam. Oke. Sejauh ini kita membahas umpama di pertemuan minggu yang lalu kita akan membuat jembatan sederhana begini, gitu ya. Mudah-mudahan Anda masih ingat, gitu ya. Ada gambar seperti ini, gitu ya. Di sini adalah jembatan yang kita buat berupa beam, gitu ya. Kenapa berupa beam? Karena memang memiliki dimensi panjang yang lebih besar daripada dimensi penampangnya, gitu ya. Kita akan bikin jembatan seperti ini, ya. Sejauh ini yang kita bicarakan adalah itu masih P ini sendiri, ya, P sebagai eksternal dari faktor eksternal. Kemudian kita masih bicara juga tentang reaksi. Ada seperti ini, ada reaksi A dan ada reaksi B. A dan ini B. Ya, kita belum sama sekali membahas tentang apa yang terjadi sebetulnya di dalam batang itu sendiri, gitu ya. Makanya sekarang kita akan mempelajari perilaku yang terjadi pada batang itu yang terjadi dalam. Makanya di sini disebut dengan gaya dalam dan momen dalam. Oke. Baik. Disebut gaya dalam internal force atau familiar dengan shear force karena atau gaya geser karena dia merupakan internal force V disimbolkan dengan V yang melawan besarnya gaya luar load, ya. Jadi dia nanti akan melawan. Jadi gaya luar di sini nanti bisa load, bisa reaksi,
gitu ya. Tujuannya apa? Untuk menjaga kesetimbangan arah vertikal, ya, seperti itu. Jadi istilahnya memenuhi salah satu unsur keseimbangan gaya arah vertikal seperti ini. Oke. Nah, besarnya secara numerik merupakan penjumlahan semua komponen vertikal dari gaya-gaya luar, tetapi arahnya nanti berlawanan. Ini seperti ini. Ya. Jadi gambarannya ini ada beban tersisi bervariasi gitu ya. Nah, nanti gaya gesernya, nah ini. Ya, misalkan resultannya ini beban eksternal itu ke bawah, maka V itu nanti pasti akan ke atas karena berlawanan, gitu ya. Itu yang namanya gaya dalam. Nah, sekarang berikutnya adalah momen dalam. Momen dalam atau internal moment atau disebut dengan familiar yaitu dengan istilah bending moment itu merupakan internal resisting moment. Resist itu apa sih resist? Menahan. Jadi momen penahan internal, gitu ya. Besarnya sama dengan momen luar yang bekerja, yaitu external moment, gitu ya. Nah, seperti ini. Disimbolkan dengan M. Baik, gitu ya. Disimbolkan dengan M. Nah, jadi baik nanti V atau M itu memiliki arah. Dia bisa negatif, dia bisa positif, gitu ya. Nah, sekarang untuk M ini misalkan, ini suatu kesepakatan di awal yang harus Anda pahami gitu ya. Bending moment akan positif jika, nah ini seperti ini. Nah, jika, nah sisi permukaan atas dari beam itu mengalami compression dan sisi bagian bawah itu mengalami tension. Nah, bagaimana bisa terjadi sisi atas mengalami compression dan sisi bawah mengalami tension adalah ketika beam ini mendapatkan beban vertikal ke bawah. Nah, seperti ini. Sedangkan kebalikannya, jika beam itu mendapatkan beban vertikal yang arahnya ke atas, misalkan, nah, maka kebalikannya. Sisi yang mengalami compression adalah sisi bawah beam, dan sisi yang mengalami tension adalah sisi atas beam. Makanya momennya negatif. Oke? Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam ketika kita membahas dalam soal-soal gitu ya. Baik, itulah definisi dari gaya dalam dan momen dalam gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara bisa mengetahui besarnya V dan M? Banyak sekali metode sebetulnya. Nah, salah satu metode itu adalah metode potongan. Kenapa metode ini perlu saya sampaikan? Karena di tahap Anda kuliah ini suatu metode yang cukup filosofis gitu ya. Anda bisa mempunyai pemaknaan atau pemahaman yang baik begitu kan. Tapi nanti kalau setelah Anda paham ini maka Anda cukup menggunakan metode-metode yang praktis. Nanti akan saya sampaikan. Itu akan menjadi bahasan kita di mata kuliah mekanika teknik lanjut gitu ya di semester depan gitu ya. Nah, sekarang akan saya ajarkan dulu, kita akan bahas dulu tentang metode potongan. Secara sederhana apa yang disebut dengan metode potongan? Bahwa kita akan potong beam itu pada suatu daerah tertentu gitu ya. Nah, bagaimana nanti mengenali daerah tersebut kita akan bahas berikutnya. Jadi seperti ini ada beam, simple beam dengan beban terdistribusi di bagian tertentu dan beban terpusat di bagian yang lain gitu ya. Oke, dipotong seperti ini. Nah, kebetulan memotongnya di daerah yang terdapat beban terdistribusi gitu ya. Nah, dari hasil potongan itu ada sisi sebelah kiri beam dan ada sisi sebelah kanan beam. Nah, sekarang apa yang kita dapatkan bahwa V dan M itu muncul ketika kita melakukan potongan. Jadi nanti akan muncul nilai momen bending di potongan ini dan V di potongan ini. Nah, nilai ini bisa berbeda jika kita melakukan pemotongan di tempat yang lain, misalkan kira-kira di daerah sini. Nah, misalkan bisa berbeda. Ya. Nah, atas dasar itulah makanya kenapa kita sekarang perlu mencari V dan M, karena kita tidak pernah tahu, kalau tidak dicari, kita tidak pernah tahu bahwa V yang maksimum itu ada di mana, M yang maksimum itu ada di mana.
Jadi itulah tujuannya, mengapa kita ingin mengetahui atau mempelajari V dan M, karena kita ingin mencari nilai V yang maksimal, demikian juga nilai M yang maksimal. Untuk apa? Untuk keperluan berikutnya ketika kita menghitung misalnya stres, tegangan, ya. Bending stres berarti kita akan menggunakan momen yang maksimal. Ketika kita akan menghitung shear stress, maka kita akan menggunakan gaya geser atau shear force yang maksimal. Baik, itu ya. Jadi pada posisi slide ini sekarang Anda bisa tahu sebetulnya apa sih tujuannya kita mencari V dan M. Itu yang pertama, salah satunya adalah kita ingin mengetahui berapa besarnya V maksimal, berapa besarnya M maksimal, dan di mana V maksimal dan M maksimal itu bekerja. Ya. Baik, saya pikir mudah dipahami. Oke, saya lanjutkan sekarang. Nah, setelah kita bisa mengetahui nilai V dan M sepanjang bin itu, maka kita akan bisa menggambarkan, ya, gaya geser dan bending moment diagramnya, ya. Baik, ya, langkah-langkahnya seperti ini. Anda tinggal mengikuti saja. Nanti di poin ini yang ingin saya tekankan adalah nanti artinya Anda akan mempunyai free body diagram yang baru. Di sini gambar free body diagram, gitu ya. Semua beban eksternal dan reaksi digambarkan. Ini bukan free body diagram ketika Anda mencari reaksi tumpuan. Beda. Ya. Jadi langkah ini Anda lakukan setelah Anda menghitung reaksi-reaksi pada tumpuan. Jadi Anda harus selesaikan dulu. Jadi modul 6 atau pembahasan modul 6 tetap dilakukan. Nah, sekarang ini free body diagram yang mana? Jadi setiap Anda melakukan potongan, maka Anda gambar free body diagramnya. Jadi setelah Anda diagram, berarti nanti ada free body diagram untuk menentukan reaksi pada tumpuan dan ada free body diagram untuk mencari V dan M pada potongan. Gitu ya. Baik, nah setelah free body diagram Anda masukkan persamaan kesetimbangan, begitu. Oke. Jadi ada banyak free body diagram nanti. Baik. Nah, kita ambil contoh soalnya. Soal ini sebenarnya sudah kita bahas di modul 6 gitu ya. Dan pembahasannya gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi saya tidak akan bahas mencari reaksinya ini karena ini sudah kita bahas. Tapi yang ingin saya ajarkan pada Anda adalah tentang penerapan konsep potongan tadi atau metode potongan tadi. Oke. Di batang ini gitu ya. Ada 4 potongan yang kita gambarkan seperti ini. Ya, dipotong di titik 1. Kebetulan ini panjangnya 2 feet gitu ya. Maaf belum tertulis. Kemudian potongan yang kedua itu di jarak 5 feet minus atau 5 feet kurang. Kemudian potongan ketiga dari jarak 5 feet lebih sedikit. Ya. Dan potongan 4 itu pada posisi 8 feet. Kita akan lihat besarnya masing-masing V dan M di setiap potongan tersebut, gitu ya. Oke, itu dulu. Nanti di soal berikutnya akan kita jelaskan sebetulnya berapa banyak sih potongan yang harus kita berikan, gitu ya. Baik. Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan pembahasan, apa maksudnya tadi saya sebut dengan di potongan yang kedua ini 5 feet kurang dan di potongan ketiga adalah 5 feet lebih adalah sebetulnya kita ingin melihat perbedaan perilaku atau perbedaan nilai V dan M ketika beban 4K ini dilibatkan atau tidak. Di posisi potongan 2 itu atau 5 feet kurang, jarak 5 feet kurang, itu beban 4K ini tidak dilibatkan. Tetapi ketika kita nanti akan membahas potongan ketiga, beban 4K ini kita libatkan. Nah, kita ingin melihat seberapa besar pengaruhnya gitu ya. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya karena slide ini sudah kita bahas gitu ya di modul 6. Oke, jadi itu. Nah, kita bahas sekarang potongan yang pertama.
jarak 2 feet, gitu ya. Nah ini Anda gambarkan. Nah di sini yang harus Anda perhatikan bahwa reaksi yang tadi sudah kita cari di titik A, gitu ya. Di sini ada 3K ke kanan atau RAX dan 2K ke atas atau RAY ini. Ya. RAY 2K ke atas, RAY 3K ke kanan. Nah, di potongan ini gambarnya sudah saya rubah menjadi warna biru. Karena ini sesuatu yang sudah diketahui dari proses persamaan kesetimbangan sebelumnya. Maka saya rubah biru gitu ya. Nah, yang merah yang masih asumsi yang boleh kita terserah adalah besarnya V atau gaya geser yang kita cari dan bending moment dan juga P aksial. Ya. P aksial, P dalam gitu ya. Nah, ini namanya free body diagram untuk potongan pertama. Oke, sebelum saya lanjut pembahasan persamaan kesetimbangannya, saya akan tunjukkan dulu. Nah, ini potongan yang kedua. Nah, free body diagramnya seperti ini. Dan potongan yang ketiga, free body diagramnya. Jadi, saya coba jelaskan dulu free body diagram. Oke, di potongan kedua atau X sama dengan 5 feet kurang sedikit, kita belum melibatkan beban 4K. Anda bandingkan dengan yang X 5 lebih sedikit, ya. Oke. Nah, sekarang tahapannya adalah di masing-masing potongan setelah Anda gambarkan free body diagram seperti ini, Anda masukkan persamaan kesetimbangan semua. 3 persamaan kesetimbangan, sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma mx, hati-hati sekarang. Nah, jadi bedakan ketika Anda mencari reaksi. Ketika Anda mencari reaksi, nah seperti ini, itu bukan sigma mx, tetapi sigma momen A atau Anda boleh menggunakan sigma momen B. Gitu ya. Nah, tetapi kalau kita bicara potongan sekarang, maka Anda perhatikan di 3 potongan yang ada di slide ini, sigma momennya adalah sigma momen X. Sigma momen terhadap titik di mana kita melakukan potongan, atau sigma momen terhadap suatu posisi di mana kita melakukan potongan. X di sini. Dalam hal ini adalah soal inilah X sama dengan 2 feet, X sama dengan 5 feet kurang, dan X sama dengan 5 feet lebih. Ini ya, seperti ini. Sudah Anda masukkan. Saya tidak perlu jelaskan lagi karena konsepnya sama dengan pada saat Anda mencari reaksi, yaitu Anda harus buat asumsi positif, asumsi arah positif seperti ini. Oke. Sehingga dari hasil potongan dapat diketahui P dalam aksialnya berapa, kemana arahnya, gaya gesernya atau V-nya berapa, kemana arahnya, bending momennya berapa, dan kemana arahnya. Nah, oke, bisa dipahami ya. Nah, setelah Anda selesai, maka ini sampai potongan yang keempat pun pada X8, nah, dengan free body yang seperti ini, maka Anda dapat nilai PAX, Anda dapat nilai V, dan Anda dapat nilai F. Nah, selanjutnya bagaimana menggambar diagram ini? Nah, cara menggambar diagram adalah dengan cara memasukkan nilai-nilai V tadi. Misalkan saya kasih contoh di potongan ke-1, V adalah 2K. Berarti dari jarak 0, dari titik A ini sampai sejauh 2 feet, nilai V ini adalah konstan 2K dengan arah ke bawah. Gitu ya? Tuh. Atau yang PAX, besarnya gaya dalam aksial, ya, dari titik A 0 sampai X sejauh 2 feet ini besarnya konstan 3K dengan arah ke kiri. Sedangkan momen itu dari A sampai 2 feet ini nilainya adalah 4K feet berlawanan jarum jam. Jadi Anda tidak boleh lupakan arah. Nah, sekarang bagaimana bisa menggambar seperti ini? Jadi, gambar ini bisa muncul nilai min, plus, min, dan seterusnya karena ada kesepakatan. Kesepakatan yang pertama adalah gaya aksial dalam ini akan digambar positif jika dia arahnya tension.
Ya, tetapi di sini PAX pada potongan 1 ketemunya 3A arahnya ke kiri. Ke kiri ini terhadap beam artinya compression, tekan. Maka dia negatif. Jadi kalau tension positif, compression negatif. Kemudian V akan digambar positif jika arahnya ke bawah. Momen akan positif juga arahnya ke bawah. Tadi sudah kita bahas gitu kan. Atau sisi permukaan atas mengalami compression, sisi permukaan bawah B mengalami tension. Nah, oke. Itu nilai-nilai ini kita masukkan semuanya gitu ya. Di potongan 2, P-nya sekian, seterusnya. Nah, jadi tadi di potongan 2 nilainya kan P aksial adalah 3K dengan arah ke kiri atau compression, makanya dia digambar negatif. Pada posisi 5 kurang itu nilainya juga ini 3K arah compression, makanya dia digambar juga negatif. Masukkan koordinat dulu. Tetapi pada saat 5 lebih dia sudah menjadi 0 pada posisi 8, makanya gambarnya seperti ini. Tuh, dia negatif karena compression. Nah, sedangkan gaya geser tadi dari pada posisi 2 bit adalah 2K arahnya ke bawah digambar positif gitu ya. Nah, sedangkan di potongan 8 Anda bisa lihat 2K ke atas, maka dia digambar negatif. Nah, jadi cukup Anda masukkan nilai-nilai tersebut pada posisinya, kemudian Anda tarik kurva, jadilah gambar seperti ini. Nah, sedangkan momen, nah tadi semuanya ketemu nilainya berlawanan jarum jam. Maka semuanya nilainya positif. Ya. Dan digambarkan, nah ini digambarkan seperti orang tersenyum. Kenapa? Karena tadi arah beban vertikal ke bawah seperti ini, sehingga bisa menyebabkan bending arahnya melengkung ke bawah seperti ini. Nah, itu arah bending. Ya. Artinya di sisi sebelah atas adalah compression dan sisi sebelah bawah adalah tension. Ya, dan inilah momen disebut, kalau kondisi seperti ini kan seperti yang di awal-awal tadi sudah dijelaskan bahwa momen jika sisi atas compression dan sisi bawah tension adalah momennya momen positif, ya. Atau dengan kata lain, momen yang dihasilkan adalah berlawanan jarum jam. Seperti itu. Oke. Nah, kesimpulan yang bisa diambil lagi pada posisi ini adalah ketika V itu konstan, nah ini V ini konstan karena nilainya 2K terus, gitu ya. Maka ya ini di daerah sini kan konstan ini konstan. Maka di daerah ini V-nya akan menjadi linier. Maaf, M-nya menjadi linear. Jadi M itu selalu satu tingkat di atas V. Ketika V-nya konstan, M-nya linear. Ketika V-nya nanti linear, maka M-nya kuadrat. Ketika V-nya kuadrat, maka M-nya pangkat 3, dan seterusnya. Selalu M itu satu tingkat di atas V. Baik, itulah. Jadi konsep ini yang harus Anda gunakan di latihan-latihan berikutnya. Saya pikir bisa dipahami. Baik, saya lanjutkan. Nah, sehingga apa kesimpulan tadi? Saya ulang lagi, gitu ya. Untuk mempermudah penggambaran diagram, maka buatlah rekapitulasi nilai V dan M pada setiap potongan. Misalkan seperti ini. Nah, jadi contoh soal sebelumnya kan ada 4 potongan, kan? Berapa potongan pada potongan 1 V-nya berapa, arahnya kemana, M-nya berapa, arahnya kemana, dan seterusnya. Ini namanya rekapitulasi. Nah, maaf, gitu ya. Nah, dan arah positif tadi sudah kita bahas. Gaya aksial digambar positif jika tension, gaya geser digambar positif jika V-nya ke bawah, dan momen digambar positif jika berlawanan jarum jam. Oke, Anda gunakan terus. Nah, contoh yang kedua, nah ini juga soal sudah kita bahas pada saat menentukan reaksi tumpuan, gitu ya. Jadi saya tidak akan bahas lagi, tapi yang ingin saya bahas adalah mulai di poin ini, di slide ini, saya akan menjelaskan pada Anda sebetulnya berapa sih jumlah potongan yang harus kita berikan pada batang itu. Itu yang menjadi hal yang penting. Jadi
konsepnya adalah potongan akan kita berikan jika ada perubahan model pembebanan. Selama tidak ada perubahan model pembebanan, maka kita tidak perlu menambahkan potongan. Contoh di sini. Ini cantilever beam, kebetulan bebannya di ujung. Ya, artinya dari jarak 0 sampai L, dia tidak akan mengalami perubahan pembebanan. Sehingga cukup satu potongan saja. Tetapi ini akan berbeda jika seandainya ini tidak di sini, gitu ya. Tapi ada di posisi seperti ini misalkan. Jadi tidak di ujung. Maka mau tidak mau Anda harus melakukan dua potongan. Potongan kedua ini. Karena setelah melewati beban P, perilaku V dan M pasti akan berubah. Maka perlu Anda lakukan potongan. Gitu ya. Jadi bagaimana, saya ulangi, kapan akan Anda memberikan potongan jika ada perubahan model pembebanan. Baik, kembali ke soal ini, karena tidak ada perubahan dari jarak 0 sampai ujung L, maka dia cukup satu potongan. Oke. Baik. Nah, potongannya di mana ini? Oke. Ya, ini free body diagram dari potongan tersebut, gitu ya. Oke. Dan saya ingatkan kembali, reaksi yang tadi kita cari di slide sebelumnya itu karena sudah diketahui, maka sekarang kita gambar biru. Jadi arahnya pun sudah harus fix, tidak boleh asumsi lagi di sini. Tetapi kalau yang memang bending moment, V dan PAX itu silahkan asumsi, arahnya terserah Anda, gitu ya. Nah, ternyata dari sigma Fx dengan arah asumsi ke kanan positif, maka ketemu PAX itu ke kanan. Artinya memang benar ke kanan. Gitu. Karena asumsi yang kita buat, yang ke kanan ini ternyata benar. Nah, karena ketemu positif. Tetapi untuk V yang kita asumsikan ke atas, nah ini ternyata ketemunya negatif. Nah, berarti arah ke atas itu salah. Maka yang benar adalah ke bawah. Gitu kan? Nah, sedangkan momen, nah itu ketemunya sebuah persamaan. Seperti yang tadi sudah kita bahas di soal nomor 1, bahwa ketika V-nya konstan, maka M-nya linier. Nah, ini terbukti. Mana bukti liniernya ini? X pangkat 1. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana menggambarnya? Karena sudah ketemu bahwa nilai PAX konstan dari 0 sampai L, V juga konstan dari 0 sampai L, M-nya saja yang menjadi linier. Gitu kan. Nah, caranya kita masukkan saja. Nih. Kan? Kita masukkan sekarang PX, ini kita masukkan di sini. Nah, ini PX min PL dengan arah berlawanan jarum jam, masih menggunakan arah asumsi. Nah, sekarang Anda masukkan pada X sama dengan 0, M-nya ketemunya min PL berlawanan jarum jam sama dengan PL searah jarum jam. X setengah L demikian, PL per 2. Pada X sama dengan L, nilainya sama dengan 0, M-nya. Nah, baru Anda gambar. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Dari 0 sampai L, P aksialnya adalah konstan P. Dari 0 sampai L, V-nya pun konstan sama dengan positif P. Nah, ini P aksialnya positif, ya. Karena mengarahnya tension, tarik. Ini. Jadi di sini tension, tarik. Dan PL-nya, momennya besarnya sama dengan maksimalnya minus PL. Nah, kenapa bisa demikian dan gambarnya cemberut? Ini kan artinya berarti sisi bagian atas mengalami tension, sisi bagian bawah compression. Jadi berkebalikan dengan soal yang sebelumnya. Karena yang terjadi adalah jika cantilever beam mendapatkan beban di ujung seperti ini, maka arah bendingnya adalah seperti itu. Maka sisi bagian
atas beam dia mengalami tension, sedangkan bagian bawah beam mengalami compression. Dan inilah disebut dengan momen negatif. Ya, seperti itu. Baik. Berikutnya adalah kita lanjutkan. Nah, untuk soal berikutnya, untuk pelajaran berikutnya kita abaikan saja yang arah aksial. Jadi karena kita membahas beam, ya. Jadi kita cukup fokus pada beban yang arahnya tegak lurus terhadap sumbu beam. Nah, di contoh yang ketiga dari soal yang sudah kita bahas sebelumnya juga, gitu ya. Nah, kita ini sudah hilang gaya aksialnya, langsung fokus ke gaya geser dan bending moment. Dan reaksinya pun walaupun sudah masih kita gambar, ini boleh Anda hilangkan. Ini boleh tidak digambar. Ya, karena kita fokus di gaya geser saja. Karena arah horizontal tidak akan berpengaruh terhadap gaya geser. Ya, ini boleh Anda tidak gambar dan boleh tidak dihitung, itu maksudnya. Oke, nah sekarang kita buktikan tadi berapa potongan gitu kan. Kita buktikan konsep selama ada perubahan beban maka Anda berikan potongan. Baik, kita akan telusuri. Dari jarak 0 sampai A, satu potongan. Setelah melewati A karena ada beban P yang bekerja maka Anda harus lakukan potongan lagi. Setelah pada jarak berikutnya ketemu P lagi maka Anda harus potong lagi. Jadi di soal ini ada 3 potongan. Baik, 3 potongan. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah ini sudah kita bahas nilai reaksinya. Nah, langsung saja potongan 1 free body diagramnya dan persamaan kesetimbangannya. Ini potongan kedua free body diagram dan persamaan kesetimbangannya. Potongan ketiga free body diagram dan persamaan kesetimbangannya. Nah sekarang ada satu yang baru lagi. Nah, ini yang membedakan dengan cara-cara yang nomor 1 gitu ya. Jadi dimulai soal nomor 2 dan nomor 3 ini, kita tidak perlu mendefinisikan secara pasti X itu pada posisi berapa. Tidak. Contohnya ini, potongan 1 ini, seperti di gambar ini, ya, dia pada posisi dari 0 sampai jarak A, ya, sehingga potongan 1 ini nanti akan hanya berguna atau berfungsi di jarak 0 sampai A saja. Gitu ya. Potongan 2 hanya berguna atau bisa digunakan dari jarak A sampai L min A. Di potongan 3 itu jarak dari L min A sampai L. Gitu ya. Artinya nilai V yang ketemu, nilai M yang ketemu hanya berlaku di area ini saja. Demikian juga di potongan kedua, V ini kebetulan sama dengan 0, hanya berlaku di sini saja. M sama dengan PA juga berlaku di area ini saja. Ya, nah, ya, Anda masukkan diagramnya. Oke, jadi kita cukup gambar dua diagram. Ini contoh rekapitulasi yang kita maksud tadi. Pada potongan 1 dari 0 sampai A, Anda masukkan V-nya ternyata konstan ke bawah, positif. Nah, ini seperti ini. Dari 0 sampai A. Ini A. Nah, itu ada di sini. Ya. Oke, di sini poin L min A. Jadi P ke bawah, makanya kita gambar positif. Nah, di potongan kedua sampai L min A, ini A-nya 0. Nah, perhatikan ini, kursor ini 0. Pada potongan yang ketiga, P sama dengan P ke atas. V sama dengan P ke atas. Berarti ke atas gambar negatif. Sedangkan M pada potongan 1, nah ini karena linier, hati-hati. Tadi ingat V konstan, maka M-nya linier. Ini X pangkat 1. Nah, ini. X0 sama dengan 0, XA sama dengan P kali A berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam digambar positif. Maka di sini sebetulnya juga P A. Ya. Dan seterusnya. Pada potongan 2, V-nya 0, maka M-nya yang konstan sekarang. Ya, V-nya 0, tidak punya nilai, tidak punya gaya geser, maka M-nya konstan. Nah, ini konstan. Terus dari titik A sampai L min A, momennya sama, tetap.
Nah, kemudian dari L min A sampai L, nah, menjadi linier ke arah 0 seperti ini. Nah, sekali lagi, karena ini beam sederhana dengan beban vertikal ke bawah, maka mengalami defleksi seperti ini. Sisi atas mengalami compression, sisi bawah mengalami tension. Makanya M-nya adalah positif. Gitu ya. Hanya digambar seperti orang tersenyum. Baik, itulah contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Contoh yang keempat, soalnya seperti itu. Nah, ini ketika membahas reaksi, sudah kita bahas, tapi yang baru di sini adalah potongannya. Berapa ada potongan di sini? Nah, perhatikan, di sini ada beban terdistribusi bervariasi sejauh 3 meter, padahal beban panjang beam adalah 5 meter. Maka setelah 3 meter, dia mengalami perubahan beban. Makanya harus ada 2 potongan. Baik, nah, kita langsung ke potongan. Potongan 1 seperti ini, berlaku dari 0 sampai 3 meter. Nah, ini Anda harus perhatikan. Saya bahas gitu ya. Oke. Nah, Anda harus hati-hati gitu ya. Jika dipotong dari 0 sampai 3 meter seperti ini di posisi seperti ini, gitu ya. Berapa sekarang nilai beban terdistribusinya? Bahwa beban terdistribusi 10 kN per meter ini kalau jaraknya 3 meter. Tetapi karena kita potong sejauh X, di mana X itu dari 0 sampai 3 meter, sekarang berapa nilai beban terdistribusinya? Maka disinilah Anda harus menggunakan perbandingan segitiga sederhana, gitu ya. Seperti ini akan 10 kalau panjang totalnya 3 meter. Yang akan kita cari adalah di sini. Nah, berapa tanda tanya ini kalau panjangnya X? Itu saja, ya. Jadi Anda akan ketemu beban terdistribusi pada potongan X ini sebesar X per 3 kali 10 kN per meter. Ya, ini beban terdistribusinya. Belum beban terpusatnya. Padahal Anda harus tetap mencari beban terpusat dari beban terdistribusi yang ini. Berapa nilainya? Luas segitiga. Setengah alas, alasnya X. Ini kan, alasnya X. Dikalikan tinggi. Berapa tinggi? Yaitu nilai beban terdistribusi pada posisi X, yaitu X per 3 kali 10 tadi. Ini nilai P-nya. Jadi harus hati-hati bahwa ketika Anda menemukan beban yang segitiga, maka V-nya pun sudah kuadrat. Kalau V kuadrat dan M itu satu tingkat di atas V, maka di sini M-nya adalah pangkat 3. Baik, sejauh ini saya ingatkan kembali, kalau X V-nya 0, M-nya konstan, kalau V-nya konstan, M-nya linier, kalau V-nya linier, M-nya kuadrat, kalau V-nya kuadrat, M-nya pangkat 3. Oke, itu potongan yang pertama. Potongan kedua lebih sederhana. Nah, harus hati-hati, beban terdistribusinya tadi kembali utuh, gitu ya, kembali 10 kN per meter. Makanya beban terpusatnya adalah 15. Berasal dari mana 15? Setengah alas, kali alasnya 3, kali tingginya adalah 10. Ya, 15 sudah kita bahas saat menentukan reaksi. Oke. Jadi ketemulah nilai V pada potongan pertama sekian, M sekian, dan seterusnya. Nah, kita buat rekapitulasi seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi V pada potongan 1 fungsi kuadrat, M-nya pangkat 3. Pada potongan 2 V-nya konstan, maka M-nya linier. Ini X pangkat 1. Nah, sehingga diagram gaya gesernya adalah diagram pending moment dan geser seperti itu. Ya, Anda bisa perhatikan bahwa dari 0 sampai 3 meter, di sini posisi 3 meter gitu ya. V ini fungsi kuadrat. V ini fungsi kuadrat sampai 3 meter. Selebihnya adalah konstan. Sedangkan M karena V-nya kuadrat, maka ini adalah pangkat 3. Sini pangkat 3. Tapi berikutnya adalah linier. Nah, ini linier.
Oke? Oke. Itu materi kita tentang teori bata, diagram gaya geser, bending moment, dan ini terus akan Anda gunakan nanti sampai Anda merancang konstruksi, gitu ya. Jadi modul 6 tetap Anda gunakan bagaimana mencari reaksinya, dan modul 7 ini tentang diagram gaya geser dan bending moment atau ya, internal force, internal moment juga harus Anda pahami. Jadi apa yang membuat kesimpulannya sama adalah Anda membuat free body diagram, gitu ya. Pada saat Anda mencari reaksi gambar free body diagram dan Anda gunakan persamaan setimbangan, pada saat potongan pun Anda menggambar free body diagram dan juga menggunakan persamaan kesetimbangan. Oke, itu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tolong Anda pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.